तेरी तो Ngayatonde. Berlatar belakang di Pondolim, sebuah desa di kota Goa, India. Kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Satish Naik yang baru dipindah tugaskan ke desa tersebut. Polisi itu bertanya di mana kantor polisi yang baru kepada pemilik kedai yang bernama Martins. Martins memberitahunya jika kantor polisi yang baru tepat berada di depan kedainya dan kantor polisi itu baru diresmikan 1 minggu yang lalu. Sementara kantor polisi sebelumnya berada tepat di sampingnya. Setelah Satish masuk ke kantor polisi, ia memperhatikan seorang pria yang sedang duduk merenung. Dia bernama Vijay Salgaonkar, sang tokoh utama kita yang akan menjadi sorotan dalam film ini. Oh iya. Kemudian kita akan dibawa flashback beberapa tahun ke belakang. Vijay merupakan seorang pebisnis yang bergerak di bidang TV kabel. Di kantornya itu Vijay memiliki satu orang karyawan yang bernama Jose yang sering ia kasari. Vijay sendiri sangat hobi menonton film. Ia menghabiskan banyak waktunya di sana untuk hanya sekedar menonton film. Vijay hanyalah pria yang tidak tamat sekolah. Ia hanya bersekolah sampai kelas 4 SD saja. गवार बोलो चौथी क्लास फेल बोलो Vijay sering mengunjungi kedai Pak Martin karena jarak tempatnya bekerja tidak jauh dari sana. Ketika Vijay sedang ngopi, ia melihat dua lansia yang sedang bersedih dan sedang menunggu kedatangan polisi yang bernama Gaitonde. Itu karena anak sematawayang mereka ditahan secara ilegal oleh Gaitonde karena mereka tidak bisa membayar cicilan pinjol terakhir. Meskipun hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian, namun pemilik perusahaan perkreditan itu adalah sepupu Gaitonde. Kedua lansia itu tidak berani untuk melapor kepada Pak Prabu yang merupakan atasan Gaitonde itu sendiri. Karena Gaitonde mengancam jika mereka melaporkannya, maka anak mereka akan dibunuh. Vijay pun teringat salah satu film yang menyarankan untuk melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Karena anak mereka dipenjarakan secara ilegal, yang mana itu disebut habeas corpus. Dan Vijay akan membantu mereka dengan memberikan kontak seorang pengacara yang ia kenal. Namun tak lama dari itu Gaitonde datang. Jadi mereka dengan cepat menyuruh dua lansia itu untuk segera pergi melalui jalan belakang. 100 साल सताएगा यहाँ से पीछे के रास्ते से कोई बुड्ढा बुड्ढे आए थे क्या इधर Di malam hari, Vijay tak henti-henti untuk menonton film di kantornya, hingga ia pulang ke rumahnya di pagi hari. Namun meskipun demikian, Vijay sangat menyayangi keluarganya. Ia memiliki istri yang bernama Nandini dan dua anak yang bernama Anju dan Anu. Karena Vijay sering tidak pulang karena menonton film, Nandini meminta Vijay untuk mengajak keluarganya pergi jalan-jalan dan berbelanja ke Panaji. Vijay pun tidak bisa menolak hal tersebut. Di sana Anju mengatakan jika ia terpilih menjadi perwakilan sekolahnya untuk berkemah di kota Goa. Vijay pun mengizinkannya karena menurutnya ilmu tidak selalu didapat dari buku namun juga dari pengalaman. Di perkemahan tersebut Anju bertemu dengan seorang pria yang bernama Sam yang selalu merekam semua wanita. Di sisi lain, adik ipar Vijay yang bernama Rajesh mendatanginya. Rajesh bekerja sebagai aktivis sosial, dan ia mengatakan jika kelompok mereka baru saja menutup tambang batu yang jaraknya sekitar 15 km dari Pavelim. Alasan proyek itu ditutup karena tidak ramah lingkungan dan ada danau tepat di tengah tambang. एक पॉलिटिकल पार्टी निकाली अभी प्रोजेक्ट पर्यावरण के खिलाफ है. Keesokan harinya saat Vijay sedang berada di kedai Pak Martin membawa kontraktor yang sedang bekerja di kantor polisi tersebut. Ia bernama Ren. Namun pada saat itu Gaitonde datang dan tiba-tiba marah dengan membicarakan pasangan lansia beberapa hari lalu yang datang namun dilindungi oleh mereka. Namun Pak Martin dan Vijay pura-pura tidak mengetahui hal tersebut. Gaitonde meminta menu spesial kepada Pak Martin. Pak Martin pun menyindir secara halus karena Gaitonde selalu tidak membayar jika makan di sana. Namun mendengar hal itu bukannya berpikir. Gaitonde marah-marah dan mengatakan jika semua hutangnya di sana sebagai komisi karena berkatnya banyak polisi dan para pekerja yang jadi makan di sana. Namun tak lama dari itu Inspektur Sawan datang. Vijay mengadukan kelakuan Gaitonde kepadanya. Vijay juga mengatakan jika tidak semua polisi itu baik seperti Pak Sawan. पुलिस से फ्रेंड वीक का क्या मतलब है? लेकिन सब पुलिस वाले आप जैसे नहीं होते ना सर.
Ketika di rumahnya, Vijay menggali tanah untuk mengubur pupuk kompos. Nandini menghampirinya dan memberitahu jika minggu depan, tanggal 2 dan 3 Oktober, suami Chinmayanan akan menggelar acara di Panaji. Jadi Nandini ingin mereka untuk menghadiri acara tersebut. Namun Vijay tidak ingin ikut dan hanya menyuruh istrinya saja yang berangkat. Kemudian Anju datang menghampiri mereka. Vijay menyuruhnya untuk bercerita tentang perkemahan kemarin. Di sana Anju mengatakan dengan sangat bahagia jika ia bertemu dengan banyak orang. Anju juga mengatakan jika di sana ada anak dari keluarga elit yang bernama Sam. Namun kelakuan si Sam sering merekam para gadis dengan ponselnya. कैंपफायर किया, गाने गाए और खूब मस्ती की। वो पूरा टाइम अपने फोन से लड़कियों की वीडियो लेता था। Kemudian Vijay menyuruh Ren untuk merenovasi kantornya yang sudah rusak. Ren mengatakan 5 hari lagi atau hari Senin pekerjaannya di kantor polisi sudah akan beres. Dan nanti ia akan mengerjakan pekerjaan dari Vijay. Setelah itu mereka bertemu dengan Gaitonde. Di sana Gaitonde memarahi Ren karena telah melaporkan kelakuannya yang meminta komisi kepada Pak Martin. Di sana Vijay dengan berani melawan Gaitonde karena kelakuannya itu. Terjadi sedikit ketegangan antara Gaitonde dan Vijay. Hingga akhirnya orang-orang memisahkan mereka. Gaitonde sangat menyimpan dendam kepada Vijay. बहुत सुन लिया मैंने तेरा, अब चुप बैठ, तेरे को छोड़ूंगा नहीं विजय। ये तेरी तो हर कुत्ते का दिन आता है। Di kantornya setelah Vijay menonton film romansa, ia pun pulang dengan cepat karena ingin melakukan pengenceritan dengan istrinya. Keesokan harinya ketika mereka sedang sarapan, Nandini menyuruh Anju untuk pergi ke pasar berbelanja. Dan setelah Anju pulang dari pasar, tiba-tiba ia diberhentikan oleh Sam. Dengan tergesa-gesa, Anju pulang ke rumahnya sambil menangis. Ternyata Sam memperlihatkan video dirinya yang sedang mandi. Anju memohon agar Sam menghapus video tersebut. Namun Sam mengatakan jika ingin video tersebut dihapus, Anju harus menunggu Sam di belakang rumah jam 11 malam sendirian. Singkat cerita, di malam harinya hujan turun sangat deras. Sam benar-benar mendatangi Anju ke rumahnya. Namun ternyata di sana Anju tidak datang sendirian. Namun ia datang dengan ibunya yakni Nandini. Sam sangat marah. Ia memperlihatkan video tersebut kepada Nandini. Nandini pun memohon agar Sam menghapus video tersebut. Sam mengatakan ia akan menghapus video itu asalkan Nandini mau mengikuti apa yang ia mau. Keesokan harinya, Vijay yang baru pulang pun sangat terkejut karena melihat di lantai banyak jejak kaki dan pintu yang terbuka. Dan ketika ia masuk ke kamar, Anju menangis dan memeluk Vijay. Di sana Nandini menceritakan kejadian sebenarnya. Ternyata di malam itu, Anju mengambil pemukul yang ia maksudkan untuk memukul ponsel milik Sam. Namun pukulan itu nyasar dan malah mengenai kepala Sam hingga membuatnya meninggal saat itu juga karena luka dalam di kepalanya. Mereka yang menyadari jika Sam tewas di sana pun sangat panik. Anju berusaha menghubungi Vijay namun teleponnya tidak tersambung. Mereka pun membungkus mayat Sam dan menguburkannya di halaman depan rumah mereka. Dan pada saat itu Anu melihat mereka dari jendela rumah. Di sana Nandini bertanya kepada Vijay apakah yang ia lakukan itu salah? Vijay menjawab jika itu tidaklah salah. Karena jika mereka melapor ke polisi, maka hidup Anju akan hancur. Vijay juga berjanji tidak akan membiarkan mereka masuk ke penjara. Anju kemudian memberikan kunci mobil Sam yang berada di gudang. Kemudian mereka membersihkan tempat tersebut dan semua bukti-bukti yang ada. Namun Vijay kembali teringat dari sebuah film jika kepolisian bisa melacak lokasi dari sebuah SIM card. Maka ia mengambil SIM card itu dan membawanya. Vijay kemudian mencari mobil Sam yang terparkir. Namun di sana Gaitonde yang sedang menagih uang kepada Subhas melihatnya karena alarm mobil tersebut berbunyi. Namun mereka hanya melihat Vijay sekilas. विजय सालगांव का रहना है लगता तो। Di perjalanan, Vijay melihat poster acara pengajian suami yang akan digelar pada tanggal 2 sampai 3 Oktober. Setelah melanjutkan perjalanannya, Vijay mendatangi sebuah toko handphone. Ia membeli satu ponsel yang baterainya sudah terisi penuh. Ia meminta penjual itu untuk memasukkan kartu yang ia bawa yang tak lain adalah SIM card milik Sam.
Setelah ponsel itu dihidupkan, satu pesan masuk namun Vijay mengabaikannya. Vijay kemudian mendatangi tempat pemberhentian truk milik negara. Ia membersihkan sidik jarinya dari ponsel tersebut dan ia membawa ponsel yang sudah terbungkus dengan kain untuk membuangnya ke bak mobil truk yang secara otomatis HP tersebut akan dibawa ke lokasi yang jauh dari sana. Setelah itu Vijay mendatangi tambang batu yang diberitahu oleh adik iparnya. Ia memastikan lokasi tersebut tidak ada orang. Vijay mendorong mobil tersebut untuk ditenggelamkan di danau tengah proyek tambang. Namun sebelum mobil itu tenggelam sepenuhnya, Vijay melihat ada seorang pria di atas. Ia bersembunyi di belakang batu dan untung saja orang tersebut tidak melihat karena mobil kuning itu sudah tenggelam lebih dulu. Di malam harinya ketika hujan turun sangat deras, Vijay mendatangi kantornya. Di sana Vijay mengatakan kepada Jose jika ia tidak akan masuk selama 2 hari karena akan menghadiri pengajian suami di Panaji. Jose kemudian bertanya kepada Vijay apakah sedang ada masalah karena sikap Vijay tidak seperti biasanya kepada Jose. Namun Vijay mengatakan jika semuanya baik-baik saja dan ia mencoba untuk bersikap biasa. Sesampainya di rumah, Nandini memberitahu Vijay jika Sam adalah anak sematawayang IG Goa atau Jenderal Komisaris Kepolisian Goa yang bernama Mira. Polisi yang sangat kejam. Ia tak segan-segan menyiksa orang. Dan ia juga tidak segan untuk membunuh jika memang hal tersebut bisa membuat situasi menjadi lebih baik. Di malam harinya, Vijay mengatakan kepada keluarganya itu agar bisa bersikap biasa mulai sekarang. Mereka harus bersikap seolah-olah tidak pernah bertemu dengan Sam, karena Vijay baru menyadari hal tersebut ketika ia bertemu dengan Jose. Vijay kemudian menyuruh istri dan anaknya untuk segera mengemasi barang mereka dan akan pergi selama 2 hari. Jika ada orang yang menanyakan kemana mereka pergi, Vijay menyuruh mereka menjawab menghadiri acara pengajian suami di Panaji. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan ayah Sam yang bernama Mahesh. Di sana Mahesh mulai khawatir karena beberapa hari Sam tidak bisa dihubungi. Namun Mira menyuruh suaminya agar memberikan Sam kebebasan dan jangan terlalu mengekangnya karena ia sudah besar. Mereka sedikit berbeda pendapat. Kembali ke Vijay, ia dan keluarganya sedang menaiki bus untuk pergi ke Panaji. Kernet bus tersebut ternyata adalah teman lama Vijay. Di sana Vijay mengatakan jika ia akan menghadiri acara pengajian suami dan Vijay meminta 4 tiket bus itu. Namun karena Vijay merupakan temannya, jadi kernet itu mengizinkan Vijay untuk naik dengan gratis. Singkat cerita mereka tiba di pengajian tersebut. Mereka mendatangi hotel untuk menginap, makan bersama, dan menonton film. Setelah kembali ke rumahnya, Nandini dan Anju masih selalu ingat kepada Sam dan sering memandangi kuburan Sam. Vijay kemudian mengingatkan mereka agar melupakan hal tersebut karena ketakutan adalah bukti terakhir atas apa yang telah terjadi. Dan Vijay juga menyuruh mereka untuk meminta nota untuk setiap barang yang mereka beli, apapun itu. Keesokan harinya polisi mendatangi rumah Vijay. Anju yang melihat hal tersebut pun sangat panik dan takut. Namun Vijay dengan cepat menghadap polisi itu dan ternyata polisi itu hanya ingin berbicara kepada Vijay. Para polisi pun mulai mencari keberadaan Sam. Petugas seluler di kota tersebut pun mengatakan jika ia telah melacak jaringan Sam dari Goa, Hubli Darbar, Citadur, Bengaluru sampai Tamil Nadu. Dan mereka hilang kontak di Kanchipuram karena ponsel Sam mati. Di sisi lain, para polisi berhasil menemukan mobil Sam yang tenggelam di pertambangan. Hal itu ditemukan oleh beberapa orang yang berenang di danau tersebut. Kemudian di kantor polisi yang menyelidiki memberikan informasi jika ponsel Sam melakukan panggilan terakhir pada tanggal 2 Oktober pukul 7:12 malam. Dan sinyalnya menunjukkan lokasi di Pondolim. Kemudian ponselnya di luar jangkauan pada pukul 10:30 malam. Keesokan paginya ponsel kembali hidup pada jam 9.25 pagi di Panaji. Dan setelah itu ponselnya menuju Kanchipuram dan ponsel itu mati di sana. Jadi para polisi membatasi investigasi sampai Goa saja.
Polisi lain juga mengabarkan jika ponsel yang mati pada tanggal 2 Oktober dan hidup tanggal 3 Oktober adalah dua ponsel yang berbeda. Dari sanalah Mahes merasa jika anak mereka berada dalam masalah yang serius. Jadi polisi mulai membuat berita kehilangan Sam dan menyebarkannya ke kantor polisi termasuk di Pondolim. मुझे लगता है हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। Di sisi lain, Vijay memarahi Jose karena Jose tidak menuruti perintahnya untuk membayar pajak. 3 minggu sudah Sam menghilang. Prabu yang merupakan kepala polisi di Pondolim memberikan informasi kepada polisi di kantornya jika Sam anak IG Goa telah hilang. Prabu memperlihatkan foto Sam dan mobil yang Sam bawa. Gaitonde yang melihat mobil tersebut ingat jika sebelumnya ia melihat Vijay yang membawa mobil tersebut. Gaitonde kemudian mengetes Vijay di kedai Pak Martin dengan mengatakan mobil berwarna kuning. Vijay yang mendengarnya menengok ke arah Gaitonde. Gaitonde pun semakin yakin jika Vijay lah pelakunya. Kemudian ia melaporkan kepada Sawan jika ia yakin orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Sam adalah Vijay. Inspektur Sawan pun menepis hal itu karena Vijay merupakan orang yang baik. Mereka mengetes Vijay, jika Vijay menengok ke belakang, maka dugaan Gaitonde benar. अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है। इसके मन में थोड़ा भी डर रहेगा ना। Ya, ternyata Vijay tidak menengok dan Sawan mengatakan jika Gaitonde hanya mengarang. Inspektur Sawan melaporkan hal tersebut kepada Pak Prabu jika Gaitonde memiliki masalah pribadi dengan Vijay. Namun Gaitonde datang dan memberikan laporan jika pada tanggal 3 bulan ini jam 7.15 pagi ia pergi ke rumah Subhas untuk verifikasi paspor. Gaitonde melihat Vijay berada di sana membawa mobil berwarna kuning. Di rumahnya Vijay mengatakan kepada anak-anaknya jika ada yang menanyakan pada tanggal 2 mereka ada di mana, mereka harus menjawab jika mereka ada di Panaji untuk mengikuti acara pengajian. Dan mereka pulang keesokan harinya atau tanggal 3 di malam hari. Vijay yakin jika cepat atau lambat, polisi pasti akan mendatangi rumah mereka. Polisi memang tidak memiliki bukti untuk menuduh mereka. Namun polisi akan mencarinya dengan cara menenyai mereka entah dengan cara lembut atau kasar. Jadi mereka harus menjawab dengan teguh atas jawaban mereka. Nandini semakin khawatir dengan nasib keluarganya. Namun Vijay mengatakan kepada istrinya jika mereka hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menyerah atau mereka bangkit dan berjuang. Vijay kembali berjanji jika ia akan memastikan satu hal, yaitu tidak akan membuat istrinya dan anak-anak masuk ke dalam penjara. Di sisi lain, para polisi mendatangi kediaman Subhas untuk menanyakan apakah ia juga melihat Vijay pada tanggal 3. Namun Subhas mengatakan jika ia tak yakin jika itu adalah Vijay. Dan ia juga tidak yakin dengan mobilnya. Karena di sana banyak orang yang memiliki mobil berwarna kuning termasuk tetangganya. Karena tidak mendapatkan petunjuk, para polisi kembali ke kantor. Di sana mereka mendapatkan pesan jika Sam ikut perkemahan bulan kemarin. Dan 2 orang dari Pondolim pun juga ikut yang mana itu adalah Anju Salgaonkar, anak dari Vijay. Dan polisi itu mengatakan jika Anju merupakan anak angkat Vijay. Mendengar itu Pak Prabu pun semakin yakin jika Vijay tidak mungkin ada sangkut pautnya dengan kasus Sam. Karena menurutnya Vijay adalah orang yang baik. Gaitonde berusaha meyakinkan dengan mengatakan jika Anju ada hubungannya dengan Sam. कि समीर और अंजू के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ये खबर स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? Kemudian Anju yang sedang belajar dipanggil oleh kepala sekolah. Saat ia melihat polisi ada di sekolahnya, Anju sangat gugup dan takut. Namun ia teringat kata-kata ayahnya jika ketakutan adalah bukti dari semuanya. Dengan rasa takut, Anju pun berusaha untuk terlihat biasa saja. Ia menjawab semua pertanyaan dengan mengatakan ia tak pernah kembali bertemu dengan Sam setelah acara perkemahan. Anju juga mengatakan jika pada tanggal 2 Oktober ia tidak ada di rumah dan menceritakan di hari tersebut ia menghadiri acara pengajian suami di Panaji. Dan ketika Gaitonde ingin melihat daftar hadirnya pada tanggal 2, ternyata hari tersebut sekolah sedang diliburkan. Nah, karena alibi Anju ini sangat kuat, maka polisi membebaskannya. 2 तारीख को तो स्कूल को छुट्टी थी। सैम से कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? थैंक यू मैम। Setelah itu para polisi mendatangi rumah Vijay. Di sana juga Vijay menyusul mereka. Ketika polisi bertanya mengapa Vijay pulang di siang hari, Vijay beralasan jika pihak sekolah menelpon Nandini dan memberitahu jika polisi datang menemui Anju. Jadi Nandini menghubungi Vijay untuk memberitahunya. Polisi menanyai Vijay dan Nandini tentang Sam.
Vijay dan Nandini mengelak dan mengatakan jika tidak tahu apa-apa tentang Sam. Namun Nandini yang takut malah keceplosan dan mengatakan jika pada tanggal 2 mereka tidak ada di rumah. Padahal para polisi belum menanyakan tanggal berapa Sam datang ke rumah mereka. Gaitonde pun sangat senang dan mengatakan jika permainan Vijay telah selesai. Namun Vijay hanya tertawa dan beralibi jika istrinya masih syok dan takut karena didatangi oleh polisi. Karena sebelumnya Vijay sudah mengatakan jika sekolah sudah menelpon Nandini karena polisi datang menemui Anju dan menanyakan kasus tersebut. Vijay kemudian kembali meyakinkan polisi jika pada tanggal 2 Oktober jam 5:30 mereka sudah pergi ke Panaji. Vijay juga memberikan nota-nota perjalanannya pada tanggal 2 dan 3 kepada polisi. Vijay mengatakan mereka pulang di malam hari ketika hujan deras dan itu membuat anak Vijay beberapa hari tidak masuk sekolah karena demam. Sementara untuk nota itu, Vijay menjelaskan jika keluarganya kelas menengah, jadi mereka berusaha mencatat pengeluaran mereka setiap bulannya. हर महीने की 30 तारीख को सब बिल्स चेक करते हैं. Di dalam mobil, Pak Prabu mengatakan jika Gaitonde sepertinya salah melihat orang. Karena dengan semua bukti-bukti yang mereka dapatkan, Prabu yakin jika tanggal 2 Vijay memang tidak ada di rumahnya. Para polisi Pondolim pun mendatangi rumah IG Mira. Gaitonde di sana melaporkan jika pada tanggal 2 ia melihat Vijay yang membawa mobil berwarna kuning. Namun Prabu mengatakan jika ia sudah mengecek tagihan hotel dan tiket bus yang diberikan Vijay. Namun mereka belum tahu apakah itu asli atau palsu. Mira meminta besok untuk membawa Vijay dan keluarganya serta seluruh bukti yang Vijay punya ke rumahnya untuk diselidiki. उसकी फैमिली को और उसके दिखाए हुए सारे तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो I'll take care of it. Keesokan harinya Ren dan Martin kebingungan mengapa polisi membawa Vijay dan keluarganya. Sementara di rumah Mira, Vijay, Nandini, Anju, dan Anu mulai diinterogasi. Di pertanyaan tersebut, Vijay dan Nandini mengatakan jika mereka sampai di Panaji pukul 8.30 pada tanggal 2. Sementara Anju dan Anu harus menjawab dengan jawaban yang berbeda karena Vijay sudah memberitahu mereka jika mereka menjawab dengan waktu yang sama, polisi pasti akan curiga. आधा घंटे के बाद प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था. Anu pun menjawab dengan benar meskipun polisi sudah mengecohnya dengan berbohong. Sementara di luar, orang-orang sudah datang dan ingin masuk. Namun polisi menjaga gerbang dan melarang mereka. Dan karena keluarga Vijay menjawab dengan teguh, Mira heran mengapa anak sekecil Anu menjawab dengan pendirian yang kuat. Meskipun Mahes mengatakan mungkin saja mereka berkata jujur, Mira yang seorang polisi pun memiliki feeling yang kuat jika cerita mereka bohong dan hanya dibuat-buat. Mereka juga tidak bisa menggunakan alat pendeteksi kebohongan, karena hal itu harus disetujui terlebih dahulu oleh pengadilan. Dan mereka juga harus buktikan ke pengadilan jika keluarga Vijay berbohong. Mira kemudian meminta Prabu untuk membawa semua orang yang diceritakan oleh Vijay ketika pergi ke Panaji. Di malam hari, Vijay bertemu dengan adik iparnya dan meminta pertolongan. Vijay meminta adik iparnya itu untuk menelpon nomor yang ia berikan jika suatu hari nanti Vijay dibawa oleh polisi. Keesokan harinya, Pak Martin, Jose, kernet bus pelayan hotel, pelayan resto didatangkan ke rumah Mira. Namun mereka mengatakan jika memang benar pada tanggal 2 dan 3, Vijay dan keluarganya bertemu dengan mereka di Panaji. तो वो उसी वक्त पोंडोलिम में कैसे हो सकता? मेरी राय में विजय और उसकी फैमिली सच बोला. Mira juga menghubungi suami dan menanyakan tentang isi ceramahnya. Dan memang benar suami yakin Vijay ada di sana karena dari isi ceramahnya suami selalu khas dan tidak pernah berulang. Petugas bioskop pun menjawab hal yang sama jika ia bertemu dengan Vijay karena Vijay dan keluarganya menonton paruh pertama film dari ruang proyeksi. Mira sangat sedih karena sejauh ini bukti-bukti Vijay sangatlah kuat. Namun Mira yakin jika Vijay berbohong. Mira mengatakan Vijay memang DO-an kelas 4 SD. Namun Vijay sangat licik. Kemudian satu kernet bus lagi didatangkan. Ia mengaku telah bertemu dengan Vijay pada tanggal 3 dan saat itu sebelum bus berangkat, Vijay sempat turun untuk mengambil uang di ATM. Mira menyuruh Prabu untuk membawa rekaman CCTV pada hari tersebut dari jam 2.30 sampai jam 3.30 sore. Namun ketika Prabu mengatakan mengapa ia mengingat pernah bertemu dengan Vijay padahal itu sudah 25 hari yang lalu, kernet tersebut mengatakan jika ia ingat karena Vijay memberitahunya beberapa hari yang lalu. Kemudian kernet itu menjelaskan jika beberapa hari yang lalu ia bertemu dengan Vijay dan keluarganya.
Mereka menjelaskan jika pada tanggal 2 Oktober mereka pergi ke acara pengajian dan tanggal 3-nya mereka pulang dengan menggunakan busnya. Di sanalah Mira baru sadar jika semua ini merupakan permainan Vijay. Vijay memberitahu semua orang yang ia temui di hari yang berbeda dan mengatakan pada tanggal 2 mereka mendatangi acara pengajian. Kemudian Mira ditelepon oleh suami jika ceramahnya ternyata ada yang merekam dan DVD rekamannya dijual ke publik. Namun nama Vijay tidak terdaftar di dalam pesanan DVD tersebut. मेरे अनुयायी मेरे प्रवचनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे, लेकिन उसमें विजय सालगांवकर का नाम नहीं है. Di malam harinya ketika Mira sedang mengecek rekaman CCTV ATM terminal, ternyata memang benar pada tanggal 3 Oktober jam 3 sore Vijay berada di ATM tersebut. Bukti tersebut membuat Mahes putus asa karena telah membuang banyak waktu. Karena menurutnya rekaman CCTV tersebut tidak mungkin berbohong. Mira menyadari jika Vijay memiliki rencana yang sangat hebat. Ia berasumsi jika memang benar pada tanggal 2 dan 3 Vijay berada di Panaji. Namun tidak dengan keluarganya. Vijay mereka ulang hal itu. Sebenarnya Vijay dan keluarganya berada di Panaji pada tanggal 4 dan 5. Mira mengerti dengan permainan Vijay. Jadi pada tanggal 2 Oktober, Vijay pergi ke Panaji dengan naik mobil Sam. Vijay melakukan banyak hal seperti makan di restoran, membeli 4 tiket bus dan 4 tiket nonton sendirian hanya untuk mendapatkan notanya. Dan pada tanggal 3, Vijay masuk ke dalam ATM untuk mengambil uang. Dan keesokan harinya, yaitu tanggal 4 dan 5, Vijay dan keluarganya ke Panaji dengan menaiki bus. Dan melakukan hal yang sama persis dengan nota yang sudah Vijay miliki. Vijay menuliskan namanya di daftar hotel tanggal 2 dan mendaftar dengan nama palsu pada tanggal 4 ketika pelayan hotel sedang menunjukkan kamar ke Nandini. Sementara untuk DVD pengajiannya, Vijay memesannya dengan nama palsu. Lalu saat akan pulang, Vijay mengambil uang dari ATM di terminal bus yang sebenarnya Vijay tidak masuk ke dalam ATM. Mereka kemudian menonton tayangan ulang pengajian suami dari DVD. Dan Vijay memusnahkan seluruh nota pada tanggal 4 dan 5 itu. Ia menunjukkan pada polisi nota pada tanggal 2 dan 3. Dan beberapa hari kemudian, Vijay kembali ke Panaji untuk bertemu dengan orang-orang itu sekali lagi dan meyakinkan mereka jika mereka pergi ke Panaji pada tanggal 2 untuk menghadiri pengajian dan pulang pada tanggal 3. Dan orang-orang itu secara tidak sadar mengatakan kepada polisi jika mereka bertemu dengan Vijay dan keluarganya pada tanggal 2 dan 3 yang sebenarnya itu tanggal 4 dan 5. Pusing? Ya, begitulah kepintaran si Vijay. वो तो समझ रहे थे कि वो सच बोल रहे हैं. पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा दिया है. Namun meskipun Mira sudah mengetahui semua permainan Vijay, ia dan kepolisian tetap tidak bisa menahannya karena tidak memiliki bukti yang kuat. Keesokan harinya Vijay sekeluarga dibawa oleh kepolisian. Semua orang di sana menanyakan alasan penangkapan tersebut. Kemudian adik ipar Vijay ingat jika Vijay telah meminta bantuannya untuk menelpon wartawan dari nomor yang Vijay berikan. Di rumah Mira mengatakan jika tidak ada gunanya lagi Vijay berbohong. Namun Vijay dan keluarganya tetap kekeh jika mereka tidak sedang berbohong. Jadi Mira akhirnya menyuruh Gaitonde untuk melakukan apapun untuk membuat mereka jujur. Di luar, warga dan wartawan sudah berdatangan. Dan karena Nandini dan Anju tidak juga jujur, mereka juga akhirnya disiksa di sana. Setelah itu, Mira menyuruh mereka berhenti karena teman dekat Sam yang bernama Alex sudah datang. Di sana Alex ditanyai tentang hubungan Sam dengan Anju. Namun Alex menjawab dengan menceritakan jika pada saat perkemahan, Sam merekam Anju yang sedang mandi. Mendengar hal tersebut, Mira sangat terpukul atas kelakuan anaknya. Namun meskipun demikian karena Vijay tetap tidak membuka suara, Mira pun menyuruh Gaitonde untuk kembali memukuli mereka. पुलिस का हाथ पकड़ता है नहीं पता हाँ पता चलेगा तुम्हें. Kemudian Gaitonde menyarankan kepada Mira jika Anu tidak akan jujur jika keluarganya masih berada di dalam ruangan. Jadi Vijay, Nandini, dan Anju dikeluarkan.
Sementara Anu di dalam diinterogasi oleh Gaitonde. Di luar, Nandini mengatakan jika ia akan jujur karena khawatir dengan keadaan Anu. Namun Vijay melarangnya karena mereka sudah menderita selama ini. Kembali ke dalam, Mahes meminta Mira untuk menghentikan hal tersebut karena sudah di luar hukum. Mahes mengatakan bisa saja Gaitonde salah dan itu membuat Gaitonde semakin emosi dan memukul Anu. Anu yang polos pun mengatakan jika ia akan memberitahu. Gaitonde mengatakan kepada Vijay jika Anu akan memperlihatkan sesuatu. Ternyata Anu memberitahu di mana ibu dan kakaknya mengubur Sam. Di sana para polisi dan media menyaksikan hal tersebut. Kemudian mertua Vijay dan orang-orang yang mengenal Vijay menjelaskan kepada media jika Vijay adalah orang baik dan tiba-tiba dibawa oleh polisi beberapa hari yang lalu karena dituduh telah membunuh anak Jenderal Inspektur. Ketika tanah digali semakin dalam, bau menyengat sangat tercium. Namun ketika mayat itu diangkat, tiba-tiba ya, ternyata itu bukanlah mayat Sam. Semua polisi pun terkejut dan saling menatap dengan Vijay. Mira, please. Vijay kemudian mendekati media dan mengatakan jika mereka tidak bersalah, namun mereka terus dihajar habis-habisan. Vijay juga mengatakan jika Gaitonde telah memukuli Anu yang merupakan anak kecil. Di sana orang-orang dan adik ipar Vijay pun memukuli Gaitonde dan terjadi kericuhan. Berita itu pun mulai tersebar, di mana polisi telah menyiksa dengan keji Vijay Salgaonkar dan keluarganya meski tidak bersalah. Demo di mana-mana memprotes hal ini. Dan karena kejadian tersebut, Gaitonde diberhentikan dari kepolisian dan Inspektur Senior Prabu dan para anggota polisi dari kasus ini telah dipindah tugaskan. Sementara Jenderal Inspektur Goa yakni Mira Desmukh disuruh untuk cuti sampai waktu yang tak ditentukan. Dan pengadilan memutuskan jika polisi ingin menginterogasi Vijay dan keluarganya harus dengan perintah pengadilan. Nandini kemudian memperlihatkan berita Mira yang diberhentikan dan mengatakan jika apakah mereka telah menghancurkan hidup Mira, namun Vijay senang jika Nandini berpikiran seperti itu. Karena menurutnya jika Mira berada di posisi mereka pun sama pasti melakukan apapun untuk keluarganya. Jadi tidak ada yang benar atau salah dalam hal ini. Nandini bertanya kapan Vijay memindahkan mayat Sam. Vijay menjelaskan jika ia memindahkan mayatnya setelah ia pulang membuang mobil Sam di malam hari. Karena ia yakin keluarganya tidak akan kuat dengan penderitaan dan cepat atau lambat, pasti Anu akan memberitahu hal tersebut kepada polisi. Setelah itu rumah mereka kembali didatangi oleh polisi. Namun kedatangan polisi tersebut hanya memberitahu jika Mira dan Mahes ingin bertemu dengannya. Kemudian Vijay bertemu dengan Mira dan Mahes. Di sana Mahes meminta maaf karena telah mengusik Vijay dan keluarganya. Mahes dan Mira akan pergi ke London, namun sebelum itu Mahes meminta agar Vijay memberitahu di mana menguburkan Sam. Karena Vijay hanya diam dan tidak menjawab, Mahes membawa Mira untuk pergi. Namun Vijay berbicara dan meminta maaf juga. Ia mengatakan jika ia memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Suatu hari tamu tak diundang datang. Dia ingin mengusik kehidupan keluarga kami. Kami berusaha untuk menghentikannya. Kami telah memohon, namun tidak didengar, hingga sesuatu tak diinginkan pun terjadi. Kami membuat tamu tak diundang itu pergi ke suatu tempat yang tidak ada jalan untuk kembali. Ujar si Vijay. ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा. हमें माफ कर दीजिए. Kemudian kembali ke masa sekarang, ternyata Vijay sedang berada di kantor polisi itu untuk bertemu dengan para polisi di Pondolim yang baru karena akan menandatangani kasus tersebut yang telah ditutup. Polisi itu bertanya apakah Vijay bangga telah membodohi seluruh kepolisian. Polisi itu menantang Vijay dengan mengatakan mereka pasti akan menemukan mayat Sam yang telah Vijay sembunyikan. Namun Vijay menjawab dengan senyuman jika dirinya tidak mungkin membodohi kepolisian.
Vijay percaya polisi akan selalu menjaga dirinya dan keluarganya. Dan ternyata ketika Vijay membalikan badannya, di bawah kantor polisi itu Vijay mengubur mayat Sam sebelum Ren memasang lantai, yang dimana itu tidak akan pernah ditemukan. Dan film pun berakhir.